Tetapi sebelum memulai tausiah, izinkan saya membacakan CV singkat dari pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri kita pada pagi hari ini bernama Ibu Ustazah Dr. Anda Eis Sufiatiningsih, SMPD. Beliau merupakan sarjana lulusan IKIP Bandung dengan jurusan kurikulum teknologi pendidikan dan beliau menyelesaikan jenjang S2-nya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan jurusan Magister Pendidikan Agama Islam. Ustazah Eis juga memiliki banyak sekali pengalaman organisasi. Mungkin ini slide-nya gerak-gerak kayak ibu nggak bisa baca. Salah satunya adalah beliau merupakan Dewan Penasehat Forhati Jabar dan beliau juga memiliki beberapa karya tulis seperti buku yang berjudul Hikmah yang Terserak dan antologi narasi cetar Forhati Jabar. Ibu Ustazah Eis juga merupakan salah satu direktur perguruan Yayasan Baitus Salam dari tahun 2015 hingga sekarang. Itu salah satu atau beberapa CV singkat tentang pemateri kita pada pagi hari ini ya. Ibu-ibu langsung aja ya Bu Cici ya, kita ke pemateri. Tidak panjang lagi ya Mbak Ayu ya. Langsung ke Ibu Ustazah Eis Sufiatiningsih, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga, yang jawab salam segera masuk surga. Segera loh. Main jawab aja. Oh ini aja deh. Daun salam buah kentang, yang jawab salam cepat lunas utang. Kenceng amat amin. Pada punya utang apa? Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Bapak Ketua DKM, istrinya, kemudian para reng-rengan, Bu Nana Nasution and the gang, para jamaah, Bapak Ketua RW berapa tadi? RW 8, RW 9, RW 7, RW 8, RW 9, Masya Allah, tabarakallah. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita luruskan niat. Hari ini kita ta'lim karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita di sini menjadi wasilah, menjadi jalan kumpulnya nanti kita di surga insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita hari ini. Bu, di kotaknya ada apa, Bu? Ada kue apa, Bu? Belum dilihat. Keciri belum lapar. Ada kue apa, Bu? Ada roti. Ada nggak yang tadi malam, ya Allah jam 9 saya pengen dikasih roti gratis? Ada nggak? Tapi dikasih ya sama Allah ya. Minta nggak? Siapa yang tadi malam bilang sama Allah, ya Allah besok mudah-mudahan mata saya masih bisa melihat, kaki saya masih bisa jalan, suami saya masih hidup, anak saya masih hidup, rumah saya kagak kena gempa, kagak kena banjir. Siapa yang tadi malam minta begitu? Nggak ada. Tapi pagi hari ini Allah bangunkan kita dalam keadaan seperti sekarang. Masya Allah.
Tiap hari, tiap pagi, puluhan tahun kita bangun dalam keadaan mata bisa melihat, mulut bisa ngomong, bisa nelan, kaki bisa jalan, kuping masih bisa dengar, dan seterusnya. Malamnya nggak pernah kita minta. Jadi kira-kira banyakan mana? Banyakan nikmat yang Allah kasih tanpa kita minta, atau banyakan doa yang kita minta tapi Allah nggak kasih? Banyakan yang Allah kasih tanpa kita minta, betul? Mudah nggak buat Allah begitu bangun tiba-tiba nggak bisa gerak? Mudah nggak? Mudah. Saya ada jamaah di Sentul, Bu Sufi saya nggak ikut taklim hari ini. Kenapa? Saya bilang suami saya tiba-tiba bangun tidur nggak bisa gerak, nggak bisa lihat, nggak bisa ngomong. Padahal pulang kerja dari Jakarta jam 8 biasa aja. Gampang banget bagi Allah. Maka nikmat kita ini besar banget, Bu. Alhamdulillah, bayangin ya saudara-saudara kita di Palestina, Kakarek, aduh ini Bekasi ya bukan Bogor ya. Saya itu Sufi, udah ketebakan orang mana? Tetangga ya di Bogornya. Sufinya udah tahu singkatannya apa? Sunda Fisan. Jadi saking Sundanya, Bu, Fisan. Fisan tuh banget, tenan. Jadi mohon maaf ya kalau saya keselip-selip bahasa Sunda, mohon ngacung. Bu Sufi, saya nggak ngerti gitu. Ini sih masih deketan lah ya, Bogor Bekasi. Pas saya ceramah di Madura, kata saya kok kagak ada yang ketawa. Oh iya ini Madura, lupa. Di Surabaya juga begitu. Mohon maaf ya, Bu. Jadi lebih banyak yang Allah kasih tanpa kita minta ketimbang yang kita minta tapi Allah nggak kasih. Makanya jangan mutung sama Allah. Katanya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku mengabulkan. Tapi saya berdoa Bu Sufi udah bertahun-tahun gak dikabulkan sama Allah. Udah saya emang gak mau ibadah, geding Allah teh gak ngasih sama saya. Jangan. Yang dikasih tanpa kita minta itu lebih banyak dan bisa jadi lebih mahal. Coba ibu minta apa sama Allah yang belum dikasih apa sekarang? Minta rumah misalnya gitu ya, ngontrak melulu sepanjang hidup. Bu Sufi saya jadi kontraktor terus. Nggak dikasih-kasih tuh rumah, saya berdoa tapi nggak dikasih-kasih. Coba saya tanya, kalau ada yang ngasih rumah tapi tukeran sama dua mata ibu, mau nggak? Ada yang ngasih rumah plus mobil plus full furnish lah gitu ya, tapi matanya diambil, mulutnya dimingkemin, nggak bisa ngomong, nggak bisa masuk makanan. Ada yang mau? Jadi mahalan mana rumah sama dua mata, mahalan mana mobil sama mulut. Ternyata nikmat yang Allah berikan setiap pagi itu mahal banget. Lalu kita merasa be aja. Tahu be aja? Biasa aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat hidayah kepada kita untuk hadir di majelis taklim ini. Ini di Taman Astra ada berapa ribu penduduknya? Pasti banyak, Bu ya. Tapi yang Allah gerakkan hatinya untuk ke taklim ini adalah ibu-ibu. Alhamdulillah. Kita sampai di tanggal 25 April atau 27 Syawal. Sudah selesai? Qadoknya, Syawalnya. Syawal mah belum selesai, Bu, masih ada 2 hari lagi. Puasa Syawalnya, alhamdulillah. Tidak terlambat kalau di tanggal 27 Syawal ini saya mengatakan ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Jawab dong. Apa jawabnya? Biasanya kalau orang bilang minal a'idin wal faizin, jawabannya apa? Kompak banget ya. Mohon maaf lahir dan batin. Emang artinya ono? Bukan terus apa? Tahu lah. Bu Sufi kok ada tambahannya di depan, nggak minal aidin wal faidin doang? Ja'alanallahu minal aidin wal faidin. Siapa yang baru dengar? Pernah dengar semua? Pernah Bu Sufi barusan sedetik yang lalu. Panjangnya itu ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua minal a'id, bagian dari orang-orang yang a'id. Apa artinya a'id?
Apa coba ayo? Ada door prize nggak? Oh, door prize-nya dibagiin semua ya? Kotak konsumsi. Aid itu artinya kosong, bersih, fitrah. Semoga Allah menjadikan kita pada Ramadan itu seperti orang yang kosong, yang bersih dari dosa. Kenapa? Karena Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang saum Ramadan dari awal sampai akhir, maka dengan iman dan ihtisaban mengharap pahala Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosa sebelumnya. Masya Allah. Jadi insya Allah beres Ramadan tuh kita nol dosanya, Bu. Amin insya Allah. Wal faiz, dan kita tuh menang banyak. Saumnya pahalanya besar, sedekahnya pahalanya besar, tilawahnya, terawihnya, tahajudnya, semuanya di ujung kemudian dapat Lailatul Qadar. Wah, itu namanya faiz. Kalau dalam bahasa Sunda, jangan saya sebutin bahasa Sunda, pasti ibu nggak ngerti, nggak usah dah, ngurangin waktu aja. Pokoknya faiz itu artinya untung banyak, nggak ada yang bantet. Kalau ibu punya pohon 100 butir duren diturunin matang pohon semua, kagak ada yang kena ulet, kagak ada yang busuk, itu namanya faiz. Untungnya tuh benar-benar untung, kagak ada yang ruginya. Artinya apa? Sholatnya diterima, saumnya diterima, sedekahnya diterima, itikafnya diterima, semuanya diterima sama Allah. Itu kita faiz. Maka kalau ada yang bilang minal a'idin wal faizin, jawabannya bukan sama-sama. Biasanya kan gitu ya, minal aidin wal faidin ya po, iya sama-sama, minta maaf lahir batin po juga ya, gitu ya. Kalau udah tahu artinya tadi, semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang dosanya kosong, yang pahalanya banyak. Jawabannya apa? Yang panjang atuh. Astagfirullahaladzim. Bukan nadanya yang panjang, jawabannya yang panjang. Si ibu ya. Jawabannya amin, yang panjang amin. Gimana sih? Itu mah kayak begini, namanya siapa? Wati, nama panjangnya Wati gitu. Panjangnya begini nih, kullu amin wa antum bi khair. Gimana Bu? Bukan amin, amin. Kalau amin mah aman atau semoga dikabulkan. Kalau ini mah am, sepanjang tahun. Semoga kebaikan kita itu sepanjang tahun. Aidnya sepanjang tahun. Apa tadi aid? Kosong dosanya, semoga sepanjang tahun. Baiknya apalagi faiznya semoga sepanjang tahun. Apa tadi faiz? Pahalanya untung banyak, dapat banyak. Bayangin Bu, kalau sepanjang tahun kita kagak punya dosa, pahala terus yang bertambah. Cakep banget gak tuh? Kemana itu datangnya? Surga lah pasti. Kalau orang nggak punya dosa tapi pahalanya kagak ada juga, ke surga kagak? Orang nggak punya dosa, aid deh, tapi kagak punya pahala, kemana tempatnya? Hah? Ke Bekasi? Itu kagak ke surga Bu, imbang aja gitu. Dosanya 0, pahalanya juga 0, imbang, kagak ke surga itu. Tempatnya di mana? Di Al-A'raf. Apa Bu? Tempat yang tinggi banget di akhirat nanti. Saking tingginya dia kagak bisa ngelihat ke neraka, dia juga nggak bisa ngelihat ke surga. Dia nggak bisa mendengar senandung indahnya bidadari surga. Dia juga tidak bisa mendengar jerit lengkingnya penghuni neraka. Saking tingginya dia tidak bisa mencium aroma wangi surga, tapi dia juga tidak bisa mencium aroma busuk neraka. Mau di situ? Kagak ke neraka loh. Mau nggak? Nah, ternyata kita tuh bukan cuman pengen dosanya dihapus ya, tapi pengen juga pahalanya banyak.
Itu kita doain semoga sepanjang tahun, enggak cuman abis Ramadan doang. Kenapa kita butuh minta doa itu sama orang? Karena untuk menjaga supaya aid terus, faiz terus, itu tuh berat banget. Betul gak? Ini kemarin udah diampuni dosa sama Allah, terus udah aid, pas ke sholat id ya, ngeliat tuh tetangga itu baju mending gak nyambung, kerudung begini, mukena begini, mukenanya yang tahun kemarin itu teh jigana. Udah. Yang tadinya udah aid tuh nambah lagi tuh dosa. Udah faiz, ketemu tetangga, kemarin kemana kagak kelihatan itikaf. Ya saya mah kayaknya tahun sekarang teh ini repot banget di rumah, suami begini, mertua begini, jadi aja kagak bisa itikaf. Oh gitu. Saya mah itikaf dah 10 hari, alhamdulillah saya mah ada itikaf. Udah habis tuh pahalanya, nggak lagi faiz. Dah, jangan salah lagi nerjemahin minal aidin wal faizin. Jadi artinya bukan mohon maaf lahir dan, ini gara-gara nonton Papiko dah. Ini yang seumuran sama saya banyak nih kayaknya. Tahu Papiko? Kabaretnya Titip Puspa ya. Zaman saya dulu kalau malam takbiran ada kabaret karya Papiko. Semua itu artis nasional asli Nusantara kumpul di situ ya. Kalau udah kelar tuh acaranya, lagunya apa? Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Itu sampai sekarang. Jadinya di kartu lebaran, di parcel, di flyer, di spanduk, di banner para aleg, para pejabat, semua tulisan di atasnya minal aidin wal faizin, bawahnya mohon maaf lahir dan. Tapi kagak salah-salah banget sih Bu. Kenapa kita harus saling memaafkan di bulan ba'da Ramadan? Karena tidak akan aid, apa tadi aid? Kosong dari dosa. Tidak akan kita aid kalau dosa kepada Allah diampuni sama Allah, tapi dosa kepada manusia tidak diampuni, tidak dimaafkan, nggak bisa aid kita. Makanya kenapa lebaran itu ada kupat. Kupat gak? Kupat itu singkatan ngaku lepat. Jare wong Jawa karo jare wong Sunda. Ngaku lepat itu apa artinya? Ngaku salah. Supaya kita tetap aid, supaya kita tidak terkotori, itu bersih dosanya. Maka kita harus meminta maaf kepada manusia. Karena salah satu ciri orang bertakwa adalah wa'afina 'anin nas, memaafkan manusia lain. Kupat juga kata para wali, jadi punya sejarah lebaran itu ternyata itu adalah jihadnya para wali, Masya Allah. Saya baca bukunya teh, ya Allah. Kupat itu selain lakune papat, selain ngaku lepat, artinya juga lakune papat. Orang Jawa tadi dia ada orang Jawa? Apa artinya lakune papat? Kelakuannya, amalnya ada 4. Jadi di malam lebaran itu lakune papat. Zakat fitrah, takbiran, sholat id, bermaaf-maafan. Makanya kemudian hari rayanya disebut lebaran. Lebaran itu kata di buku yang saya baca itu asalnya dari kata laburan. Tahu labur? Ngelabur, tahu ngelabur? Kalau zaman dulu kalau mau ngecat rumah, sebelum dicat warna hijau, warna apa segala macam, dicat dulu pakai kapur putih Bu ya. Itu jenenge laburan. Jadi kita harus memutihkan semua kesalahan kita, memutihkan semua dosa-dosa kita kepada manusia. Laburan. Lebaran juga luberan. Yang biasa kagak ngasih angpau sama cucu, ngasih lebaran mah ya. Dan liburan yang jelas ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tidak terlambat. Tidak terlambat kalau saya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ibu Supi udah tanggal 27, masa masih begitu juga? Para sahabat 6 bulan baca doa itu.
6 bulan setelah Ramadan para sahabat masih berdoa dengan doa itu. Ya Allah, terimalah saum saya, sholat saya, sedekah saya, tilawah saya. Setelah 6 bulan berdoa itu para sahabat berdoanya apa? Allahumma balighna Ramadan. Masya Allah. Kita mah baru berdoa lagi ntar ketemu bulan Rajab ya. Rajab, Sa'ban, baru Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Itu juga ada yang bilang bid'ah Bu Sufi, katanya gitu. Saya ada yang ngebid'ahin Bu. Kata saya, kenapa bid'ah? Itu kan hadisnya lemah. Lah terus ibu kalau mau Ramadan baca apa dari bulan Rajab? Ya baca doa aja sendiri. Dalam hati saya lebih bid'ah sih. Itu hadisnya lemah. Tahu, saya bilang itu hadisnya lemah, tapi isinya bagus. Saya amalin aja tanpa saya mengurangi keyakinan bahwa itu memang hadisnya lemah. Kalau saya bilang gini, Bu Sufi kenapa baca doa itu? Itu hadis sahih tahu dari Rasul. Nah, itu baru bid'ah. Insya Allah mudah-mudahan Allah menerima semua amal soleh kita. Masalahnya kita tuh nggak tahu diterima apa nggak. Ciri orang beriman adalah menyatukan amal soleh dengan rasa takut. Menyatukan apa Bu? Amal soleh dengan rasa takut. Setelah beramal tuh punya rasa takut. Ya Allah, dikabul nggak ya? Diterima nggak ya? Diampuni nggak ya? Gitu. Sebaliknya kata Rasul, ciri orang munafik adalah menyatukan amal soleh dengan rasa aman. Gimana Bu lebarannya? Ya Alhamdulillah saya 4 kali hatam, ya, tabungannya banyak. Kayaknya saya mau dapat Lailatul Qadar dah. Ya saya mah sedekah subuhnya juga setiap hari. Ayo gitu ya, terus merasa aman. Abis itu Bu kok nggak ngaji lagi? Udah kemarin 4 kali hatam. 1 ayat setara dengan menghatamkan Al-Quran di bulan lain. Abis itu nyantai. Coba sekarang saya begini. Nih kalau kita mau jadi orang yang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal, kita harus punya rasa takut. Siapa yang yakin bahwa amal kita kemarin diterima oleh Allah? Gak ada. Tapi kita juga tidak boleh suuzon pada Allah bahwa Allah tidak menerima amal kita. Buka surat Fatir ayat 29 ayat 30, surat ke-35. Itu Allah mengatakan di situ, orang-orang yang yatluna kitab Allah, yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, orang-orang yang salat, wa anfiqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah, dan orang-orang yang berinfak asal tujuannya satu aja, tijaratan, bisnisnya dengan Allah, lan tabur, pasti mereka nggak akan rugi. Satu aja syaratnya, niatnya karena Allah, berbisnisnya dengan Allah, bukan karena nggak enak sudah sama ibu ketua majelis taklim jadi aja saya ikut hataman. Nggak enak soalnya sama ketua DKM diabsenin semua warga, siapa yang belum nyumbang ke masjid gitu. Nggak. Tijarahnya dengan Allah, lan tabur, pasti kamu nggak akan rugi insya Allah. Ada yang nyangkut di hariban Allah insya Allah. Kenapa? Di ujung ayat 30 kata Allah, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Tenang, aku yang menyempurnakan pahalanya dan aku yang akan menambahkan karunia. Bukan karena kerennya tilawah kita, bukan karena panjangnya sujud kita, bukan karena banyaknya kita hatam Quran, bukan, kata Allah, liwafiyahum ujurahum. Aku yang melengkapi pahala dan karunia itu, kata Allah. Di ujung Allah katakan innahu ghafurun. Kenapa? Karena Allah tuh maha pengampun. Siapa yang kemarin yakin tilawahnya kagak ada yang salah? Wih, berat banget Bu. Kalau kita hanya berharap pahala itu karena benernya bacaan kita, kemarin ibu hatam sampai 10 kali misalnya, jangan-jangan bukan nambahin pahala, nambahin dosa. Ada yang baca begini, Allahumma zakirna. Ada? Apa artinya Allahumma zakirna? Allahumma zakirna. Diterusin pula. Salah apa benar yang saya bilang tadi? Apa artinya Allahumma zakirna? Ya Allah, inilah buah zakar saya gitu.
Emang ibu punya? Harusnya apa? Za. Allahumma zakirna. Faghfirli junubi ya Allah, ampuni junub saya ya Allah gitu. Kenapa ibu junub tinggal toharoh aja, kagak usah minta ampun sama Allah. Aslinya apa? Zunubi. Mau bilang syakaro artinya syukur, ibu bilang sakaro. Sakaro artinya mabok. Maksud ibu baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, pakai ko. Lidahnya kan masih belum refleks, pakai kaf. Qul huwallah. Apa artinya? Lebok tas ya cenah. Tahu lebok? Makan tuh Allah yang satu, itu artinya. Kalau kita salah antara u dengan ku, bayangin kalau Allah tidak maha pengampun, baca Quran kita malah nambah dosa bukan nambah pahala. Tapi kenapa kata Allah? Innahu ghafurun, Allah itu maha pengampun. Bukan hanya pengampun, tapi Allah tuh syakur, maha mensyukuri. Saya pas baca ayat ini, Bu, kenapa Allah maha mensyukuri? Kan Allah yang ngasih nikmat kepada kita ya Bu ya. Kalau kita bersyukur sama Allah tuh ngertilah ya kita. Tapi ini mah Allah yang maha bersyukur kepada kita. Sampai dijelasin sama ustaz saya, oh saya baru ngerti. Allah maha mensyukur itu artinya kalau dalam bahasa Sunda maha narimakeun. Persembahan kita yang sederhana, yang banyak salahnya, yang banyak kelirunya, diterima sama Allah Bu, diterima. Kenapa? Karena Allah tuh maha penyayang, Allah tuh maha menerima. Sesederhana apapun persembahan hambanya Allah terima. Coba kalau ibu punya cucu ibu ngasih gambar. Cucu saya ngasih gambar ke saya, gambar manusia lidi teh geningnya, yang begitu set, terus kayak lidi gitu, terus ada tanda lope, terus dikasihin ke saya. I love you Jidah. TKB. Saya kira-kira mau bilang gimana tentang gambar itu? Gambarnya bagus apa jelek? Apa yang mau saya katakan kepada cucu saya? Makasih sayang, ya Allah gambarnya bagus banget gitu. Atau saya mau bilang gitu, apaan itu Jidah cantik kayak begitu, itu mah goreng patut gitu. Kira-kira saya mau bilang begitu gak? Kenapa? Karena seorang nenek sama cucu tuh sayangnya luar biasa, yang jelek pun kita bilang bagus. Sekarang mana yang lebih penyayang, Allah atau kita? Kira-kira kalau Allah ngelihat ngaji kita balelo, sholat kita salah, gak husu, sedekah kita receh, sedekahnya 50.000, baju lebarannya 5 juta, istri kencreng 10.000, kastengelnya 100.000, udah gitu ada 10 toples. Coba ngaku kemarin. Sederhana banget persembahan kita kepada Allah, tapi Allah maha menerima. Sekarang kita cek, kita istiqomah enggak kepada Allah ibadah? Perhatikan. Misalnya saya ke rumah Bu Nana. Pas nyampe ke rumah Bu Nana, saya nyenggol guci. Pecah. Kira-kira Bu Nana gimana? Kan nggak mungkin Bu Sufi tanggung jawab, dia ganti, nggak mungkin gitulah ya. Pasti Bu Nana bilang, nggak apa-apa Bu, setiap barang itu ada ajalnya, kata Rasulullah. Ibu jadi penyebab ajal barang saya itu, nggak apa-apa. Kalau saya orang waras, kalau saya orang solih, kalau saya orang beriman, kira-kira kalau saya main ke rumah Bu Nana lagi, saya main tendang-tendang atau saya hati-hati? Hati-hati, nggak enak. Kemarin juga saya mecahin guci, dimaafin tuh jadi nggak enak, kan gitu kan? Kalau orang waras. Jadi kalau kemarin kita bilang insya Allah Allah maha pengampun, mudah-mudahan dosa saya teh diampuni. Terus kita baca di Al-Quran, oh iya ternyata Allah tuh maha pengampun. Bodo amat gua maksiat lagi ntaran juga diampuni Allah. Mau begitu? Orang waras atau enggak kayak gitu?
orang gila atau kayak gitu. Iya kan? Sebaliknya, saya datang ke Bu Nana. Bu Nana, saya punya oleh-oleh, nih lap, serbet, harganya 10.003 misalnya gitu. Tapi ekspresi Bu Nana gini, ya Allah Bu Sufi, ya Allah ingat saya di pasar, ingat saya senang banget. Kira-kira saya senang nggak Bu Nana begitu? Ya Allah Bu Nana tibang lap doang, terimanya sampai segitu senengnya gitu kan? Nah, kalau saya waras, besok lagi saya ke pasar, saya bakal beli lap yang lebih murah atau beli lap yang lebih mahal? Kalau kita waras. Bacaan Quran kita yang kemarin salah itu, sholat kita yang kemarin gak khusyuk itu, sedekah kita yang kemarin receh itu, insya Allah diterima Allah dengan rasa syukur. Kalau kita waras, kita akan bilang begini, ya Allah yang jelek aja diterima, bagaimana kalau saya ngasih yang bagus, gitu kan? Ya Allah tilawah saya yang jelek aja diterima, gimana kalau tilawah sayanya fasih? Kalau gitu mulai sekarang saya harus belajar biar tilawah saya lebih fasih lagi, Allah lebih senang lagi sama saya. Kan kalau waras begitu. Jadi kita waras kagak? Pengennya sih dibilang waras Bu ya. Artinya apa? Ba'da Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan kualitas amal kita, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Saya kemarin ada seorang jamaah cerita, Bu Sufi, kan saya ini satu-satu, ayo Bu, siapa yang mau tahadus bin ni'mah? Tahadus bin ni'mah itu mengabarkan kabar gembira nikmat Allah tuh, fa'amma bin ni'mati rabbika fahadis. Kalau ada nikmat Allah maka nyatakanlah, tunjukkanlah. Bukan untuk flexing, bukan untuk ria. Itu ada bahasannya ya, kalau ibu mau lengkap lihat di YouTube saya, judulnya flexing atau tahadus bin ni'mah, syukur atau flexing. Ceritalah dia, Bu Sufi tapi jangan diketawain ya, janji ya jangan diketawain, soalnya saya mah receh banget kata dia gitu. Iya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, cerita. Jadi saya tuh ya Bu Sufi sebelum Ramadan tuh nggak bisa sholat ba'diyah isya kata dia gitu. Karena buat saya sholat isya tuh berat, pulang kerja capek segala macam. Jadi ba'diyah tuh kayaknya udah ditunggu sama bantal gitu. Tapi kemarin Ramadan tuh saya ternyata bisa Bu. Sekarang saya alhamdulillah Bu bisa sholat ba'da isya. Mungkin untuk sebagian besar ibu-ibu gitu doang, ba'da isya doang. Tapi perhatikan perubahan dia dari sebelum Ramadan gak ba'da isya, setelah Ramadan ba'da isya, ada peningkatan gak? Peningkatan. Jangan-jangan mereka lah yang lebih takwa di hadapan Allah. Istiqomahnya kita di dalam menjaga kualitas ibadah kita karena kita punya rasa malu sama Allah, karena kita pengen disebut orang waras di depan Allah. Ketika dosa kita kemarin diampuni oleh Allah, jangan sekali-kali berpikir untuk berbuat maksiat karena kita punya rasa biarin dah Allah mah Maha Pengampun, nggak boleh. Maka ba'da Ramadan, kalau kemarin kita Ramadan mau berbuat maksiat, Ramadan, mau ngomongin orang, Ramadan, gitu kan? Tahu nggak si ibu itu, jangan ngebah Ramadan, ntar aja Syawal, kan nggak begitu ngomongnya. Ntar aja nunggu buka, gitu kan nggak? Kalau kita emang bener waras, ba'da Ramadan tuh kita harus meningkatkan kualitas kita kepada Allah. Ibadahnya ditingkatkan karena ternyata yang sederhana aja diterima, apalagi kalau ibadah kitanya yang bagus, yang premium gitu. Dosa yang kemarin diampuni berarti saya sekarang nggak boleh berbuat dosa lagi. Itu istiqomahnya di dalam beramal ba'da Ramadan. Makanya doanya tadi, ja'alanallahu minal a'idin, supaya dosanya tetap nol, wal faiz, supaya pahalanya tetap banyak. Masya Allah. Itu di dalam surat Fatir. Jadi jaga keistiqomahan itu. Bagaimana kita menjaga keistiqomahan ba'da Ramadan?
Ibu MC boleh bantu saya bukain botol nggak? Tangan saya nggak bisa buka. Punten ya. Nah, alhamdulillah. Oh, di sini. Bersyukurlah ibu punya jari sehat. Jadi saya udah bengkok-bengkok tuh Bu, udah bengkok-bengkok. Jadi nggak bisa dipakai ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih punya jari ya. Kita lihat istiqomahnya kita tuh gimana. Lihat dulu Allah mintanya sama kita ba'da Ramadan tuh jadi apa sih kata Allah? Ramadan itu beres Ramadan apa yang diminta Allah? La'allakum. Terus ada 3 Bu. Halo? Dibahas nggak sama Pak Ustadz? La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Apa Bu? La'allakum. Yang kedua la'allakum tashkurun. Yang ketiga la'allahum yarshudun. Yang populer takwa doang ya? Takwa la'allakum tatakun 183, la'allakum tashkurun 185, la'allahum yarshudun 186, dikunci lagi sama Allah di ayat 187, la'allahum yattaqun. Kita harus lihat bagaimana kita mau istiqomah kalau kita tidak tahu kita tuh setelah Ramadan berhasil nggak ya mencapai raportnya gitu. Di 3 itu apakah kita setelah Ramadan tuh jadi takwa, makin syukur atau makin rasyid enggak? Takwa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, takwa itu adalah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Di Ramadan dilatih enggak sama Allah? Enggak ada orang nih di rumah, ibu sendirian, sisa sahur masih banyak, mau dimakan kagak? Kenapa? Karena takut kan, itu dilarang Allah. Dilatih benar takwa kita di bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan takwa kita harus tetap dijaga, menjauhi larangan Allah, menjalankan semua perintah Allah. La'allakum tashkurun. Apa itu syukur? Apa Bu syukur Bu? Mensyukuri nikmat Allah. Iya, syukur itu apa? Berterima kasih. Yang lain? Catat ya. Ini ketahuan belum follower TikTok Bu Sufi nih. Ini ada berapa ratus? Ada 300, berarti pulang dari sini TikTok saya, IG saya, YouTube saya naik 300 ya followernya. Bu, syukur itu titeni ya. Syukur itu menggunakan pemberian sesuai keinginan si pemberi sehingga yang ngasih itu punya rasa puas kepada kita. Itu syukur. Ibu misalnya umroh Bu, amin apa? Hari Jumat nih. Pas umroh ibu ketemu pasmina yang sangat terbatas, pokoknya nama custom looks. Ingat sama Bu Sufi. Ini ya kayaknya kalau Bu Sufi dikasih pasmina cakep dah, dipakai ceramah, dipakai live TikTok, dipakai ngonten. Kali-kali aja pahalanya kecipratan gitu kan Bu. Beli itu dah pasminanya. Begitu dikasihin ke saya tuh kagak ngerti. Ini apaan sih panjang kotak begini? Saya nggak punya ilmu bahwa itu pasmina. Abis itu saya cuman punya ilmu kotak panjang itu keset. Saya simpenlah di depan pintu jadi keset. Ibu lewat, kira-kira gimana perasaan ibu? Kecewa gak? Ntar ibu umroh lagi mau beliin Bu Sofi gak? Dia mah tibang keset mah tuh saya beliin aja di pasar ya 10.000 doang, pakai pasmina. Tapi coba bayangin, kalau pasmina itu pas ibu lihat saya ceramah, ih pakai pasmina dari saya loh. Pas lihat di TikTok, ih dia pakai pasmina saya. Ketemu di undangan, ih pakai pasmina dari saya. Jangan-jangan Bu Sufi kagak punya kerudung lain ya gitu.
Seneng nggak? Kalau ibu umroh lagi mau beliin saya nggak? Kalau ibu seneng, ibu nggak akan bilang, ya Allah nanti mas saya nggak akan ngasih pasmina deh, nanti mas sesat sama gamisnya, gitu kan? Kenapa? Kitanya puas. Syukur itu menggunakan pemberian sesuai dengan keinginan ketentuan sang pemberi sampai dia puas dan ridho, lalu punya keinginan untuk nambah nikmatnya. Itu namanya syukur. Makin kita bersyukur, kita akan makin mengikuti maunya Allah. Apa sih? Allah kasih mata tuh maunya Allah apa sih? Mata untuk apa, Bu? Nah, kan salah. Mata untuk apa? Salah. Ini pelajaran. Saya punya TK, punya SD, punya TPA, punya SMA, Bu. Kalau saya ke anak TK, ke anak SD, saya jewer guru kalau ada yang ngajarin mata fungsinya untuk melihat. Saya jewer tuh guru. Kenapa? Kalau cuma sampai situ, nanti ada tayangan porno, ada perempuan pakai auratnya kelihatan. Kan dikasih mata Bu Sufi kan buat lihat tuh terus dilihat tah. Mata itu untuk melihat yang baik, telinga itu untuk mendengar yang baik, kaki itu untuk berjalan ke tempat yang baik, tangan itu untuk menulis yang baik. Toh, salah sih di kita mah pelajarannya dari TK ya Bu ya. Cuman begitu doang, ajarin tuh cucu ya.